Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fahdi kembali bisa menjumpai sahabat semua di podcast Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk Anda pada kesempatan kali ini kami hadirkan narasumber istimewa, luar biasa. Ya, spesial pakai telur. Karena dari narasumber-narasumber sebelumnya sering menyebut nama beliau ya. Sering menyebut nama beliau tidak 3 kali saja, berkali-kali. Jadi ada kita mengundang co-kapten begitu ya, orang-orang yang guru-guru praktisi pembelajaran yang memakai pembelajaran digital. Itu selalu menyebutkan nama beliau ketika kita undang di podcast. Dan langsung saja kita sapa beliau, the one and only. Wah. Denny Ranoptri, MPD ya. Betul. Nah, kita langsung sapa beliau yang sudah hadir di studio kita. Selamat pagi, salam jumpa Pak Denny. Pagi Bang, gimana kabarnya? Kabar baik. Ini suhu nih ya. Kalau biasanya mungkin banyak berseliweran gitu ya. Nama Pak Denny. Nah ini nih orangnya, the best Denny. Denny Ranoptri yang saat ini guru di SDN Satu Nawin Hilir. Nawin Hilir. Ini dekat rumah ya. Dekat rumah. Dan di belakang tadi kami sempat ngobrol, ternyata setelah bacuur keluarga. Kita keluarga dari orang-orang hebat sebenarnya ya. Agak sombong dikit. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih hadir di studio kami nih di sela kesibukan sibuk ya, atau dia bikin sibuk atau bagaimana? Saat ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin selaras beragam program kementerian juga kita ikuti. Juga pada hal lain juga kewajiban kita sebagai guru ini yang utama. Yang kadang-kala ada salah satu jadi korban di antaranya. Tapi ini memang sudah risiko bagaimana kita ingin membantu kawan-kawan guru-guru di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia umumnya gitu untuk pendidikan kita lebih baik. Ya. Request hari ini mau berapa menit nih? Kayaknya berapa jam kita? Berapa jam? Biasanya kan 40-50 menit nih. Kalau Pak Denny ini harusnya berjam-jam gitu ya. Karena banyak yang harus kita gali dari beliau ini. Bagaimana kiprah beliau, perjuangan beliau hingga menjadi kapten. Nah, kapten belajar, termasuk membawa nama tidak hanya Tabalong tetapi juga Kalimantan Selatan di kancah nasional. Nama beliau ini dikenal di kementerian sana. Tapi ini Pak Denny, dulu benar itu ya, sempat mencari sinyal internet itu sampai naik bikin wajan bolik atau bagaimana di kampung dulu? Iya, dulu memang tak ada yang istimewa bagi saya di awal menjadi seorang guru nih Bang. Pasalnya saat itu saya pertama diangkat jadi guru, saya diketawakan oleh kawan-kawan guru malahan. Saat diminta oleh kepala sekolah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Di awal itu saya bertanya balik ke kepala sekolah, apa itu Pak rencana pelaksanaan pembelajaran? Kan RPP pada ya? RPP. Pada masa itu kan saya kuliah D2 itu satuan pelajaran. Langsung ketawa semua guru-guru. Ya, ini Pak Denny ini kemarin katanya pernah jadi guru nggak? Kan sekolah guru nggak? Kok nggak tahu? Tapi dengan pecutan itu mungkin jadi saya semangat. Sehingga saya berpikir karena di daerah pedalaman mungkin sinyal susah dan apa yang saya punya, berharap pelatihan pun saya dulu pertama itu tak tahu harus kemana belajar. Jadi saya bagaimana caranya dengan mencari koneksi internet, saya belajar lewat internet. Saya buka situs-situs kementerian, saya belajar setiap malam. Sehingga sekitar 3 bulan setelah itu mungkin saya lebih ahli dibanding mereka dalam membuat perangkat-perangkat mengajar, cara mengajar saat itu yang saya sudah. Mungkin sekarang diferensiasi itu istilah sekarang ya. Dulu saya sudah mengadakan pembelajaran berdiferensiasi dengan banyaknya belajar di situs-situs yang kementerian maupun di buku-buku. Dari lecutan semangat ketawa tadi loh. Karena diketawakan tadi, tidak tahu RPP, tahunya satuan aja ya. Dan dari situ akhirnya memotivasi Anda sebenarnya untuk bisa berkembang lebih baik. Tapi benar itu ya, saya tahu kondisi daerah di Harway itu ya. Itu saat itu di Jaro Bang. Di Jaro itu
internet susah. Susah, hampir dulu kan mengharap-harap jaringan 3G kita punya di sana. Tapi itu pun dapat paling 1 garis, 2 garis, itu pun harus kabel 10 meter. Saya harus taruh ke atas pohon. Jadi memang benar tuh ceritanya sampai naik ke atas pohon tuh. Benar, bagi saya, bagi orang mungkin kawan-kawan lain ngelihat saya ini agak aneh nih, ngapain katanya sibuk-sibuk Tapi saya berpikir saat itu kemana lagi saya belajar. Banyak paket internet habis untuk beli gaji pertama tuh banyak beli paket aja. Karena tidak ada opsi lain saat itu. Kemana kita mau ikut belajar ya dengan semangat itu harapan saya mau jadi guru yang benar-benar jadi guru saat itu. Itu tahun 2011 saat itu. 2011 dan memang akses internet agak susah masih ya. Susah sekali sampai ke daerah-daerah mungkin hanya di tengah kota saja, itu pun hanya beberapa provider yang betul yang mendukung. Betul, saat itu memang ada salah satu provider andalan. Dan apabila hujan nih Bang, saya harus tarik Bang cepat-cepat. Karena kan modem saat itu saya beli modemnya 300.000 modem saat itu. Kabel saya beli 10 meter 150.000 itu uang gaji semua tuh. Untuk beli perangkat itu untuk tadi beli perangkat itu. Dan itu memang untuk belajar tadi, untuk mencari informasi tadi. Betul, hanya itu tujuan saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi, karena saya tidak pengen juga sudah masuk ke dunia keguruan tanggung posisinya. Jadi anggaplah seperti layang-layang, saya harus menantangin kalau mau terbang tinggi, begitu aja pikiran saya kemarin itu. Dan Anda dikenal saat itu sebagai guru blogger. Betul. Ya. Apa alamat blognya dulu ya? Dulu pertama KKG Jaro, lalu saya kembangkan ada guru SD.net. Dulu terus ada juga kurikulum nasional.net. Terus ada 16 saya punya perkembangannya. Tapi pada dasarnya konsep di awal itu blog itu tidak ingin saya bagi-bagi sebenarnya Bang. Jadi setelah saya membaca, cara belajar saya itu agak aneh. Saya tidak bisa dengan membaca saja. Setiap yang saya baca saya harus tuliskan ulang. Kalau saya nulis di catatan agak repot kan saya itu saya berpikir. Lalu saya cari panduan bikin blog gitu. Saya tulis di blog Bang. Apa-apa tuh masalah yang saya bacain itu. Ternyata di Facebook ya, di medsos kawan ada yang bertanya, Pak ini bagaimana Pak solusinya kalau begini. Saya sempat membuatkan panduan waktu itu, udah buat awal buat panduan. Saya kirim linknya. Ini Pak saya capek kan jelas-jelasin. Saya kirim baca, ada gambar-gambarnya lengkap. Nah itu yang di-share mereka. Nah sehingga itulah yang jadi populer. Jadi tidak niat sebenarnya untuk menjadi blogger, tapi dengan cara itulah saya belajar Bang itu ya. Dan menghasilkan saat Dan itu menghasilkan. Dan itu pun kalau menghasilkan ya ini mohon maaf ya, kalau mungkin di rumah tangga saya dulu ini mungkin antara wajar lah. Istri menanyakan ini duit habis banyak untuk kuota internet gitu. Marah sempat wajar lah karena kan butuh rumah tangga. Tapi setelah menghasilkan tuh udah semangat. Beli kuota banyakin gitu ya. Tapi memang saat itu langka ya. Langka betul. Ngeblok itu kan langka. Blog sudah dikenal luas, tapi di Kalimantan Selatan itu cukup langka ya, apalagi langka. Di daerah Tabalong. Yang konsisten untuk ngeblok gitu. Ya, karena kalau pada dasarnya kalau blog itu kalau mau menghasil itu, kalau bicaranya seperti itu, kalau niat kita di awal nyari duit sudah susah. Tapi kalau niat kita hanya untuk belajar, menulis, mengembangkan kompetensi, datang sendirilah biasanya income seperti itu. Kalau kita nomor satukan yang duitnya akan susah, karena tekanan kita pasti bagaimana caranya dari duit nih. Tapi kalau niat kita untuk meningkatkan kompetensi, berbagi ke sesama, mudah sekali untuk mendapatkan hal tersebut dan tak terasa gitu Bang. Tapi memang awalnya cuma ini ya, mengisi waktu ya, membagikan informasi tadi yang tidak begitu ditulis tapi diketik itu ya, awalnya itu saja. Iya. Nah, kalau boleh tahu income yang bisa Anda dapatkan yang paling banyak saat ngeblok gitu? Saya pernah mungkin 150 juta tertinggi sebulannya pernah. Kalau rata-rata 50-60 juta dulu per bulannya. Saat ngeblok di awal tuh mungkin masih di besaran 2 jutaan, tapi 3 bulan 4 bulan setelahnya berjalan sampai 2017 itu rata-rata 60 sampai 70 juta pasaran rata-rata. Tapi kadang kalau konten-konten pendidikan memang susah untuk kalau kita bicara untuk traffic tinggi dibanding konten politik. Hanya saja kalau kita memberitakan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang benar gitu, jadi orang percaya dengan blog kita itu. Itu aja sih kuncinya. Iya. Wow. Tahun 2011 sampai 2017 awalnya. 150 juta ya. Pernah sebulannya itu tahun 2016 waktu ramai-ramainya pengelolaan data PNS. Dan itu bagi seorang guru itu angka yang
sangat luar biasa, dan banyak yang tidak tahu dari referensi-referensi itu yang ngebloknya itu orang Tambalong loh. Saya salah satu mungkin yang mengambil dari referensi situ. Ternyata yang penulis ini orang Tabalong nih. Jadi amal jariah juga sebenarnya di sana ya. Jadi memang semangat berbagi Anda ini dari dulu sudah ada. Sudah, memang lihatnya mungkin saya tidak punya benda atau apa gitu. Yang saya hanya bicarakan adalah apa pengalaman saya tuliskan begitu. Kadang bermanfaat bagi orang, tapi juga banyak juga yang merasa tidak bermanfaat. Tapi saya terbeli itu, yang saya lakukan adalah bukan siapa saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk yang terbaik, gitu saja. Dan setelah tadi ngeblok, banyak sekali saya lihat capaian-capaian yang Anda dapatkan ketika akhirnya mendedikasikan di jalur ini, di jalur TIK ini, di TIK pendidikan ini. Dan Anda pun didaulat menjadi kapten ya. Kapten. Tapi sebelumnya kan ada pencapaian-pencapaian, Anda beberapa kali menjadi juara dengan BTIKP juga. Ini mungkin perjalanan karir lagi nih. Prestasi-prestasi yang dapatkan hingga apa ya? Anda diundang ke kementerian, ada mengikuti short course begitu ya. Ini bisa diceritakan ya, Pak? Baik. Jadi di era perjalanan saya ngeblok itu ada satu hal yang saya tidak temukan ya. Saya belajar di internet tuh seakan kikuk tak ada standar baku. Di tahun 2014 tuh saya banyak mengikuti diundang BTKP pelatihan. Kebetulan ada juga blog saat itu, media-media yang lain, multimedia yang bisa saya kembangkan. Nah dari situlah saya belajar banyak bagaimana standar media yang bagus membuatnya, standar blog yang bagus. Terus berkembang hingga di 2015 saya mendapatkan anugerah peduli pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kategori blogger. Ini bukan berdasarkan bagusnya blog, tapi kebermanfaatan blog bagi dunia pendidikan di Indonesia saat itu. Kemudian kalau untuk lomba BTKP sendiri juga 2015 itu saya memenangkan juga, alhamdulillahnya. Kemudian di 2018 ya, itu ada duta rumah belajar. Nah, karena di blog ini pasti banyak follower. Kalau memang dari kita waktu traffic per hari itu hampir 30.000 per hari di blog saya bikin medsos apapun mereka akan follow gitu. Nah dari situlah saya mengikuti Duta Rumah Belajar. Bagaimana saya membagi di medsos saya itu kan mudah tersebar, influencer lah istilahnya kalau saat ini. Tapi saat itu sudah memang kita lakukan hal tersebut. Saya dipilih jadi Duta Rumah Belajar. Terus Duta Rumah Belajar terbaik di tingkat nasional ini tidak mudah bagi saya saat itu berpikir Duta Rumah Belajar terbaik. Karena peserta itu puluhan ribu guru-guru yang mahir TIK di seluruh Indonesia. Tapi gitu. Kan capaian-capaian Anda yang sebelumnya, apakah salah satu yang mendukung akhirnya dari Anda terpilih sebagai DRB tadi itu? Iya, selalu seperti itu karena abang tahulah daerah kita itu seperti apa. Tidak ada sedikit pun saya itu didikan dari teknologi di awal tuh. Saya belajar dari alam, dari Google di awal, tanpa standar tertentu. Kita boleh memang belajar dari dunia maya internet tuh. Tapi kita tidak tahu validitasnya seperti apa. Karena kan macam-macam beragam tuh panduan di. Nah, kita ke BTKP pelatihan di sini kita benar-benar diasah, ibaratnya dibenarkan nih arahmu kemana nih. Nah, dari sinilah saya bisa loncat ke tingkat nasional. Sebenarnya seperti itu pola yang saya dapat. Tanpa memuji BTKP nih Bang, mohon maaf ya. Karena memang pada awalnya siapapun yang pertama pasti di catatan saya pertama tuh di BTKP saya memenangkan sesuatu. Dan saya tidak menuliskan pelatihan, mengikuti pelatihan saya di situ. Ya. Dan akhirnya didaulatlah Anda menjadi kapten untuk Kalimantan Selatan. Ya, kalau kapten ini cara pilihnya mungkin agak berbeda ya dibanding duta. Kalau duta kan lewat ada lomba pembatik gitu ya. Kalau kapten ini orang-orang yang punya sertifikat trainer rata-rata, kemudian dia mampu mengimbaskan banyak gitu ya. Untuk satu Indonesia kemarin kebetulan alhamdulillahnya kita ya hampir dalam 1 bulan kita 1.000 orang pengimbasan pada masa pandemi saat itu. Nah itulah yang direkrut jadi kapten untuk Kalimantan Selatan oleh Kemendikbud dipilih, dan memang bukan yang lain juga karena kebetulan saya duta teknologi jadi sekalian rangkap tuh tugas. Dan tidak cukup jadi kapten saat itu karena ada dulu polling popularitas seorang GMT. Di Indonesia itu alhamdulillah kita yang paling populer dikenal oleh guru-guru Indonesia, sering membantu. Maka jadi kapten terpopuler se-Indonesia 2021.
Kapten terpopuler ya di Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Selatan pasti dikenal populer banget. Nah, kali ini se-Indonesia. Wah, ini kalah populer kita ini. Ini se-Indonesia. Tapi akhirnya Anda bisa membuktikan ya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Anda sebelumnya itu terjawab dengan pencapaian-pencapaian saat ini. Nah, itu tidak mudah kan sebenarnya, apalagi tadi Anda sampaikan tidak serta-merta orang itu dari duta teknologi, duta rumah belajar dulu ya. Iya. Tapi ada, apalagi kemudian tadi ada GMT yang harus diikuti. Ini kan tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Iya. Walaupun mungkin bagi Denny Ranoptri ini ada privilege misalnya, tetapi tetap ada seleksi yang ketat juga ya. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu, karena tidak semua duta itu kapten. Itu pada konsep yang kita kira selama ini duta itu pasti kapten, tidak semua. Banyak duta-duta itu kapten itu yang bukan duta teknologi begitu. Dan yang mungkin dari catatan itu kawan-kawan lain mungkin yang selama ini kena sama saya berpikiran saya ini sukses terus gitu. Padahal dalam konsepnya juga saya juga punya 1000 pil kekalahan juga di berbagai event, tapi saya tidak pernah menyerah. Karena pada intinya saya berpikir bukan urusan menang atau kalah di sini. Saya berpikir saya bermanfaat apa tidak gitu untuk daerah saya. Itu yang saya pikirkan. Tapi ada tidak sesuatu yang Anda harapkan tapi ternyata Anda merasa kecewa di sana? Kalau cerita yang senang-senangnya banyak sih ya. Iya, tapi ya. yang wah ternyata tidak berhasil nih di situ, ada tidak? Selama ini pernah juga kecewa di event internasional kemarin di Paris 2019. Saya berharap bisa masuk di 3 besar gitu tingkat internasional dalam inovasi education exchange. Tapi event itu saya tidak bisa ulang lagi karena 2019 kemarin di Paris itu saya hanya bisa masuk di 10 besar di tingkat dunia untuk inovasi teknologinya. Tapi dari situlah saya pengen sekali, kecewa sedih ya, tapi apalah, saya membawa nama Indonesia saat itu. Saya berpikiran bahwa saya harus belajar lagi dan event ini tidak akan terulang lagi. Saya pikir hanya saja saya ingin kawan-kawan daerah ini melihatlah di luar sana bagaimana orang-orang sudah memanfaatkan teknologi pada pembelajaran yang lebih masif lagi gitu. Ya. Kalau kita di sini banyak memanfaatkan, mereka sudah banyak membuat sesuatu sudah di sana. Itu teacher education exchange gitu ya, di betul, Paris. Di Paris. Itu tahun 2019. Itu yang diutus dari Indonesia berapa? Ada 3 orang, saya 1 dari Jawa Timur, 1 dari Jawa Tengah, 1. Ya. Itu kenapa jadi terpilih hingga ada mewakili Indonesia? Itu salah satu adalah konsep pemanfaatan TIC yang diakui secara nasional bagus, luar biasa. Dipilih saat itu disponsori oleh Microsoft Indonesia. Jadi guru-guru yang punya pemanfaatan TIC, sosialisasi pengimbasannya bagus, karya-karyanya bagus, dikirim untuk mewakili Indonesia dalam Teacher Innovative Education Exchange. Jadi pertukaran mungkin pendidik tentang inovasi-inovasi teknologi pembelajaran di negara-negaranya masing-masing. Itu Anda menyangka tidak diminta mewakili Indonesia untuk ke Paris? Itu kan capaian luar biasa tuh, seorang guru ke Eropa begitu ya, ke luar negeri nih, tidak di Asia tapi ke luar negeri, ketemu dengan guru-guru lain. Anggaplah saling berkompetisi. Nah, ini menyangka tidak? Awalnya tidak pernah menyangka seperti itu, dan saat terpilih pun saya bingung karena saya kurang fasih berbahasa Inggris. Yeah. Jadi saat itu saya terpilih, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya ke Pusdatin, saya Pustekom saat itu, apa yang saya harus pelajari. Pada ini nanti ada bimbingan juga ke Jakarta sekitar 2 minggu katanya untuk belajar bahasa Inggris biar fasih mempresentasikan sesuatu. Saya belajarlah sana di Jakarta, berangkat di Paris sana, ternyata juga kawan-kawan di sana, di guru-guru di luar, mungkin dari Afrika, dari anggaplah dari Sri Lanka, kawan-kawan dari Amerika Latin, mereka juga sama, tidak fasih juga bahasa Inggris ternyata. Sama aja. Tapi Anda ini membanggakan begitu ya. Membanggakan Kalimantan Selatan, seorang guru dari Tabalong ini mewakili Indonesia di level internasional, dan hanya tiga di Indonesia. Betul, saat itu memang 3, dan ada satu konsep yang menarik bagi saya. Di mereka itu mungkin banyak bertanya kawan-kawan guru di Eropa, di Amerika, mereka sudah
berpola dengan cyber pedagogi gitu. Jadi bagaimana konsep cyber pedagogi ini diajarkan ke siswa. Saat ini mungkin Abang mungkin bisa kita rasakan kalau kita tanyakan soal-soal pelajaran, misal nih kapan nih Pangeran Antasari lahir, ya kan? Guru-guru banyak bertanya seperti itu. Sekarang apa susahnya? Google bisa menjawab. Iya. Jadi belum lagi ada AI sekarang. Iya. Jadi bagaimana cyber pedagogi ini diterapkan di sana? Jadi kalau pertanyaan kapan Pangeran Antasari lahir itu terlalu mudah dijawab anak-anak, tidak berpikir kritis mereka, maka dirubahlah pertanyaan itu. Misal Pangeran Antasari bisa Diponegoro, Patimura. Pertanyaannya siapa perjuangannya yang paling menyulitkan Belanda? Berikan alasanmu. Itu Google tak mampu menjawab. Ini namanya cyber pedagogi. Silahkan dia mau cari di YouTube, cari di Google, silahkan. Tapi bagaimana dia menganalisis dan memberikan alasan siapa yang paling menyusahkan. Itu sudah diterapkan di internasional. Itu yang apakah itu sama dengan HOTS misalnya? Kurang lebih, tapi berdasarkan dunia cyber. Jadi mereka menantang, silakan mau ke internet, mau ke orang, tunjukkan sumbernya, berikan penjelasan. Ya, artinya bagaimana yang mudah dilakukan, dijawab oleh teknologi, internet begitu tadi, tidak bisa mereka jawab begitu ya? Tidak bisa mereka jawab, teknologi pun tidak menjawab tuh. Dan memang agak sekarang ini Pak Dene ya, agak susah ya kita semuanya itu AI itu, apalagi dengan ada AI. Wah, mudah sekali. Bikin lagu juga di AI juga bisa. Betul. Ini memang akan mungkin akan tergantikan ya, tapi kalau peran-peran guru kan tidak akan tergantikan. Betul, pastinya gitu. Tapi kan saya juga tak ingin juga lihat anak saya di rumah itu kelas 4 SD ya sekarang ya, contoh kelas gurunya capek betul menuliskan di papan tulis itu panjang lebar, dia tinggal Google Voice aja bertanya langsung dapat jawaban. Ini juga nggak buat dia berpikir kritis gitu. Itu yang saya pengen juga di daerah kita nanti ada, bagaimana dunia cyber yang kita tidak bisa halang-halangi ini di kehidupan ini, bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal agar tetap siswa ini berpikir kritis begitu. Nah, dari beberapa, saya di awal sampaikan dari beberapa narasumber yang kami undang di podcast ini, hampir semuanya itu menyebut nama, wah ini Pak Dene nih, awalnya sama Pak Dene, kami Pak Deni gitu kan. Nah, hubungan apa sih Anda dengan mereka ini? Pada dasarnya mungkin kayak kawan-kawan semua ini, kadang banyak juga yang tidak kenal, banyak kawan-kawan yang awalnya tidak kenal sama sekali gitu ya istilahnya. Mereka kenal saya mungkin di pelatihan-pelatihan gitu, tapi saya tidak mengenal mereka. Yang saya lihat dari mereka itu kemauan mereka. Saya tidak melihat di awal tuh skillnya bagaimana, tapi mau nggak dia untuk berbagi, untuk ikhlas untuk daerahnya, untuk dirinya sendiri, utama daerahnya, mau menunjukkan apa kebutuhan siswanya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Saya lihat kemauan mereka, dia mau berbagi. Ini mau nggak gabung aja. Dan mereka tahu tidak ada honor sama sekali, mereka itu nol-nolan saja, tapi niatnya sama. Saya bilang ke mereka, bukan siapa kita, bukan saya kepala sekolah, bukan saya kapten, bukan saya kopten. Tapi apa yang kita bisa perbuat untuk daerah kita ini? Itu yang saya ingatkan ke mereka semua. Walaupun juga di antara mereka itu juga banyak memberikan inspirasi baru bagi saya pribadi, khususnya di Tabalong situ. Biar kawan-kawan di Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru bagus-bagus semua mereka memang. Sepertinya begini ya, mereka lebih banyak mengucapkan rasa terima kasih sih kepada Anda, merasa terbantu, dimotivasi untuk bisa lebih maju begitu ya. Mungkin itu kenapa mereka menyebutkan, pasti salah satunya Pak Deni gitu. Enggak nyebutin salah satunya Pak Padi itu kan enggak. Enggak lah, kalau saya yang harusnya, saya pribadi mungkin harus banyak terima kasih sama mereka, karena kita nih ada juga masa regenerasi juga Bang nanti. Saya tidak mungkin harus seperti ini terus, nanti ada kawan-kawan guru lain yang peduli pendidikan di daerah kita sini. Tak ada pilihan lain bagi kita ini, bahwa kita tidak ingin, saya bilang, hanya numpang hidup di pendidikan. Tapi bagaimana kita bisa menghidupkan pendidikan, itu yang lebih baik, saya bilang. Hari ini atau lusa, masa depan anak-anak kita sudah banyak hal-hal yang baru. Kalau kita tidak bergerak secara cepat sekarang, maka kita akan menuai hasil yang kurang bagus juga untuk daerah kita. Minimal, saya bilang,
kita bisa di sekolah kita dulu minimal. Kalau tidak bisa lebih jauh gitu. Anda melihat potensi guru kita di Kalimantan Selatan seperti apa? Rata-rata bagus, Pak. Semangatnya bagus, Bang. Jujur aja, mereka punya semangatnya bagus. Orang Banjaris suka gotong royong, Bang Jaris. Gotong royong dengan semangat, bangga dengan daerahnya. Ini cita-citanya kita semua ya mungkin. Ini yang istimewanya dibanding provinsi lain. Saya hampir seluruh Indonesia pernah berkunjung untuk isi materi. Semangat orang-orang Kalsel ini tidak juga jago urusan bercanda atau humor ya, tapi gotong royong ini kompak dan senyumnya itu, walaupun nggak kenal, senyum, ramah, dan melayani ke guru-guru, membantu guru-guru merasa bahwa ini saudaranya juga, yang senior-senior apalagi begitu kami sadar juga. Jadi kami banyak belajar juga dari senior. Kadangkala kami membuat sebuah media itu perlu masukan kepada guru-guru senior. Walaupun guru senior itu tidak mengerti TIK, tapi dia punya pengalaman yang berharga dari pembelajaran. Itu yang kami ambil. Ini susah Pak ini kalau seperti ini katanya, saya menjelaskan. Saya tunjukkan medianya. Wah, kalau ini bisa nggak? Ini duluan katanya. Karena anak-anak nggak paham kalau ini duluan. Ini yang kita tidak dapatkan. Kan dari basic mereka itu adalah pengalaman. Pengalaman, gitu ya? Karena kata orang pengalaman itu guru yang paling utama tuh. Iya. Nah, Anda ketika ditunjuk ya, didaulat sebagai kapten, kapten terpopuler lagi begitu kan? Ini ada merasa beban berat nggak? Saat itu saya tidak punya merasa beban berat, hanya saja gelar itu seakan-akan membuat saya itu berat badan. Kalau aman kan nakoda nih. Ya, ini perjalanan kapal ini Indonesia ini kan wah ada di tangan kapten nih, walaupun dibantu dengan kapten yang lain, tapi kan rujukannya tetap kapten nih. Kehaluan salah berapa derajat bisa nyasar. Kalau istilahnya tuh kalau amanah kegiatan itu mungkin pengimbasan membantu rekan-rekan guru memang kita sudah lakukan selama ini Bang untuk di Kalimantan Selatan. Terbukti dari beberapa capaian sebelumnya juga dari pribadi juga. Hanya saja di 2021 ya awal untuk kapten itu kita diberi amanah bagaimana berkomunitas. Membentuk komunitas kapten ko-kapten, dan itu pun tidak sebentar. Saya memilih orang itu sekitar 3 bulan dari kapten ko-kapten itu. Dan infonya ko-kaptennya ganti-ganti kadang ya, karena kapten harus nih betul selektif gitu ya. Ini memang sudah hukum alam ya saya katakan. Kadang-kala kita memang ingin bagus tapi dia kesibukannya tinggi, guru-gurunya kita tidak ingin juga memaksakan. Kita cari yang masih longgar dan punya kepedulian. Ada juga yang berganti jabatan dia. Nah ini yang juga kita akan susah, bisa jadi pindah ke dinas pendidikan, dia agak repot kita kan, kasihan juga dia, kita bisa memasakan. Selalu ada evaluasi seperti itu. Tapi dengan itulah kita bisa mengukur istilahnya bahwa ada masa regenerasi juga kawan-kawan kapten ko-kapten. Bahkan saya sendiri pun mengusulkan ke Kemendikbud, kapten itu dibatasi masa kerjanya karena nanti ada yang pengen jadi kapten yang lain, Bang. Dan sudah disiapkan kaptennya ada ya? Sudah. Tapi saya salah satu ya bisa juga ngefans sama Pak Denny ini ya, karena mungkin salah satu murid Pak Denny juga, karena kan ada kadang Bintek gitu ya, saya juga ikuti yang online. Saya jarang, kita mungkin kali ini yang lebih banyak ngobrol ya, betul. Dan ini pun direkam. Mungkin dalam pertemuan ketemu tapi ya sekedar gitu ya, tegur sapa. Tapi yang ini yang lebih intens ngobrolnya, dan saya memang satu saat pengen ngajak Pak Denny ngobrol. Ada podcast sebelumnya ada kan ya tentang batik, tapi bukan saya saat itu. Dan ini ada kesempatan besar. Sebenarnya banyak yang harus saya timba ilmunya dari beliau ini. Ya. Dan menurut Anda prinsip berbagi itu seperti apa sih terkait dengan TIK? Karena begini, saya ingat di tahun, kalau tidak salah di tahun 2011, saat itu ada komunitas rumah belajar. Saya ada di dalamnya waktu awal-awal rumah belajar ada. Mendiang Pak Hendrawan saat itu. Saat itu yang lebih menonjol memang dari rekan-rekan di Pulau Jawa. Iya, betul. Ya, di Jogja, Semarang. Dan mereka itu senang berbagi loh. Senang berbagi Pak Denny. Apa yang mereka buat, animasi yang sangat sulit itu mereka senang bagikan. Berbeda kalau kita itu
ngalih-ngalih mau lah nggak dibagi-bagi. Nah, ini prinsip berbagi bagi Anda seperti apa? Baik, yang pertama mungkin kalau kita mau jalan jauh, kita jalan sama-sama gitu ya. Jadi kalau kita berkomunitas, satu visi, satu rasa, mungkin kita akan bisa mengimbangi kemajuan di sana. Karena banyak di sana tuh mereka rata-rata solois. Kalau kita kompak, sama-sama punya kekerabatan yang kuat, ini punya jaringan yang kuat. Tapi catatan juga nih bagi kawan-kawan semua dalam konsep berbagi itu, saya ingatkan tidak semua hal itu harus TIK. Jangan salah paham juga bahwa pendidikan teman-teman ada kapten di sini, rata sekelas nanti belajar pakai TIK terus. Betul. Yang pertama tuh dulu kuasai dulu konsep pedagogi, konsep bagaimana kebutuhan siswa kita. Apakah dia butuh teknologi? Apakah dia tidak butuh teknologi? Kita bisa memahami di tujuan pembelajarannya itu. Kalau tujuan pembelajaran itu bisa diajarkan secara langsung, buat apa kita pakai teknologi begitu? Jadi ambil poin-poin yang memang ini membutuhkan teknologi, seperti ada tujuannya pembelajaran yang mengandung proses, ada media-media yang tak mungkin kita hadirkan, kita baru menggunakan teknologi. Jangan mungkin yang dibagikan itu hal-hal yang bisa diajarkan langsung, saya bilang, tapi kalian memaksakan di teknologikan, ini malah rugi dua kali nih. Jangan sampai membuat media pembelajaran, saya bilang, malah repot dibanding dibajarkan langsung dan siswa tidak mengerti. Ini kan rugi dua kali. Ini yang harus diingatkan adalah coba saya bilang di kelas dulu terapkan. Apakah itu bagus? Baru ceritakan ke orang. Jangan kita ceritakan ke orang tapi kita tidak pernah melakukan sama sekali. Itu konsep yang berbagi. Jadi mereka bisa berbagi kesuksesannya gitu kan dibagikannya, tidak teorinya. Jadi praktek apa yang dibuatnya dengan tetap menekankan bahwa TIK itu bukan segalanya begitu. Dan ada alat-alat teknologi yang bisa membantu di pembelajaran yang ini kita ajarkan ke guru-guru. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan gitu, itu yang penting begitu ya. Betul. Nah, tentang konsep berbagi kan Pak Denny juga sering dengan BTKP bekerja sama. Nah, selama ini menurut Anda seperti apa kerjasama yang dilakukan dengan lembaga, dengan komunitas, dengan BTKP ini seperti apa? Iya, dengan BTKP kita sangat baik ya dari awal kemarin juga di tahun 2023 kemarin kita kawan-kawan kapten ko-kapten ini diberikan bantuan Chromebook. Jadi kemarin saat itu juga jadi keluhan bersama nih, kapten ko-kapten ini diminta ngajarin Chromebook di tiap daerah, tapi kawan-kawan kapten ko-kapten tidak punya Chromebook. Ini saya sampaikan kemarin ke Pak Esan Muhtar ya kemarin. Kemudian di ACC, di R23 dikasih Chromebook. Ini pantesan banyak kok kapten yang terima kasih sama Pak Denny ya. Menyambung lidah rakyat. Kasihan juga kawan-kawan ngajarin nggak punya Chromebook, harus minjam gitu Bang. Jadi utak-atik. Ya sampai kita tidak menerapkan, cuma kita tidak. Ada yang beli sendiri kemarin tuh. Karena kan tekanan kapten juga diajarkan, kami nggak bisa Bang. Harus belajar, dia bilang. Mana belajar kalau nggak beli ini katanya. Beli, ada yang beli dengan niatan beli mau bantu begitu di awal-awal. Kita selama ini banyak dapat bantuan saya bilang, tapi tidak terpakai maksimal, optimal. Kita tidak pernah ajarkan cara penggunaannya. Itu sih yang kemarin tuh. Kemudian tidak hanya BTKP, mungkin kita punya di BGP juga sama, BPMP juga sama, kawan-kawan guru penggerak juga sama, kita juga kerjasama. Ini rata-rata kawan-kawan ko-kapten itu rata-rata CGP dan GP Bang. Ini mewajibkan juga saya di situ. Kenapa? Karena penting untuk belajar pedagogi itu lebih dulu dibanding teknologinya Anda tapi tidak mengerti kebutuhan siswanya. Iya betul. Karena kemampuan pedagogik ini yang penting bagi seorang guru yang utama. Media pembelajaran itu pendukung untuk membantu, apalagi ketika mengkonkretkan yang abstrak itu yang penting. Kalau masih bisa dijelaskan, dilihat itu kan mungkin masih lebih mudah. Tetapi memang mau tidak mau kita memang harus tetap beradaptasi dengan teknologi. Begitu kan. Dengan tadi tidak serta-merta menghilangkan peran guru di dalamnya. Betul. Seperti Anda ceritakan tentang anak Anda tadi gitu ya. Ketika ditanya dia cari dengan Google Plus sudah cukup ketemu. Konsepnya seperti itu, Bang. Tapi alhamdulillah Bang, kalau di catatan secara komunitas belajar ID ini mungkin yang tersukses di Indonesia di Kalimantan Selatan komunitasnya. Kita punya catatan bagus di 2021 kita jawara nasional untuk daerah belajar daerah jawara. 2022 kita sama tetap di juara 1 nasional daerah jawara. 2023 akhir ini tahun tadi kita juga tetap dengan
peringkat 1 nasional, dan ini tidak pernah didapatkan Kalsel sebelumnya urusan transformasi digital. Ini bahwa membuktikan bahwa orang Badung ini keren-keren loh Bang. Semangatnya, kekompakannya tidak kalah. Kita punya tetangga yang lebih baik mungkin di Pulau Kalimantan sendiri, ya dikenal bagus-bagus, tapi dia kalah kompak untuk pemanfaatan tersebut. Dan tidak cuma diaktifasi lah kategorinya, praktik baik Chromebook, adopsi mungkin Tabalong salah satunya di kabupaten ya, mungkin kabupaten. Tapi secara nasional kita memang menang di adopsi. Tidak hanya urusan aktif, tapi menggunakan juga kita optimal se-Indonesia. Itu kita tidak berbicara jumlah juga, karena jumlah kita kecil. Di Pulau Jawa sana mereka lebih besar kalau bicara jumlah. Tapi semangat kita kompak, walaupun kecil tapi kompak gitu Kalsel seperti itu. Itu ya tadi akhirnya raihan-raihan yang itu didapatkan karena ada kerjasama, ada kompak tadi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan Kalimantan Selatan ini di nasional akhirnya bisa dikenal. Saya salut sama beliau. Mungkin kalau karena tadi ada generasi ya. Saya ini era yang dulu gitu ya. Yang masih ketika berada di pertemuan nasional masih duduk di ujung gitu kan. Bagus orang bikin gitu bikin animasi atau apa. Nah, kalau beliau tapi paling depan memberi materi ya. Nah, ini hebatnya Kalimantan Selatan punya beliau. Tapi kepada mungkin rekan-rekan yang lebih muda nih. Kalau yang senior kan tadi kita melihat bagaimana sudah mungkin motivasi mereka. Nah, yang lebih muda, Anda tuh menginginkan yang regenerasi berikutnya. Betul. Nah, ini bagaimana? Mungkin kawan-kawan yang muda-muda ini pastinya seperti itu. Kita saat bangun tidur pun sudah diserang informasi saat ini, Bang. Kita bangun tidur yang kita cari gadget gitu ya. Ini kehidupan saat ini. Kita sudah IoT, istilah Internet of Things. Semua berpikir ke internet. Begitupun anak-anak kita. Nah, yang muda-muda ini juga bagaimana mengkonsepkan diri, memahami bagaimana kebutuhan manusia saat ini, tidak terkecuali anak didik kita, siswa-siswa kita. Bagaimana mengemas pembelajaran itu sesuai dengan diferensiasi dengan beragam kebutuhan siswa. Itu yang harus dipikirkan. Jangan juga terlalu kokoh, monoton harus seperti itu, monoton harus seperti cara-cara lama. Kita juga pengen ada inovasi baru, kreativitas. Dan ini tuntutan kepada yang muda-muda, karena mereka pada zamannya tidak punya alasan lain. Kalau yang senior-senior, guru-guru saya itu memang saya pahami bukan pada masa jayanya mereka. Tapi yang muda-muda ini harus bergerak lebih cepat. Dan inilah kesempatan sebenarnya Bang, kesempatan berbuat baik. Untuk sedikit saja kita membalas guru-guru kita terdahulu. Kita membantu dia mengajak memanfaatkan teknologi. Ini momen yang langka kita dapatkan selama ini. Dulu mungkin kita susah untuk membalas guru kita jasanya seperti apa. Ini minimal kita dapat mungkin seperempat atau seberapa kecil, kita bisa sumbangsi juga ke mereka. Jangan juga dimarahin jago yang senior-senior tuh, apalagi diejek wah gaptek atau segalanya. Kualat kita, karena dari mereka lah kita belajar hingga bisa membaca, bisa seperti guru seperti ini. Ketika ada memberi materi, Anda ketemu guru Anda? Pernah, sering Bang. Sering Bang, bahkan pernah kemarin terakhir di Banjar Baru saya ngisi materi guru-guru saya semua yang SMP. Ada 7. Wah, dia aja nih. Saya minta ampun, minta maaf duluan ke belakang dulu kan. Tapi beliau-beliau itu merasa bangga gitu ya. Saya ngajarkan tentang teknologi juga. Barusan bulan kemarin itu ya, guru-guru SMP itu guru-guru sekolah saya semua. Itu saya paling gugup lah saya kalau sudah itu. Nah, dari semua tadi Anda sampaikan harus ada regenerasi nih. Kapten kalau bisa akan berganti gitu. Betul. Kan? Karena ada periode-periode berikutnya. Apakah Anda merasa sampai di sini saja titik Anda lalui? Ya, jadi pun nanti kalaupun saya tidak menjadi kapten lagi, saya bukan berarti akan tetap diam. Saya tetap ikut membantu juga kawan-kawan berbagi dengan cara yang sama. Kapten, ko-kapten ini hanya sebuah sebutan istilah gelar ya. Saya katakan sekali lagi, tak penting siapa kita itu. Tak penting bahwa ini kapten apa tidak ko-kapten. Tapi apa yang kita bisa perbuat untuk daerah kita ini, khususnya Kalimantan Selatan. Itu yang harus ditanamkan guru-guru kita. Karena kita ini hidup cuma sekali gitu ya. Minimal hidup sekali ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk daerah kita, rumah tangga kita, sekolah kita, yang mungkin bisa dikenang apa yang bisa kita lakukan. Itu yang jadi prinsip saya. Jadi walaupun nanti ada regenerasi,
Mungkin kayak kawan-kawan beranggapan saya akan standby, tidak. Saya tetap ikut saja nanti di belakang dengan mungkin bergabung ke komunitas lain, tetap juga memberikan masukan kawan-kawan kapten lain. Atau jangan-jangan ini ya, karena IKN kan kementerian pindah, nanti beliau fungsional ke kementerian nih, ditarik ke sana. Mungkin saja ya, ada proyeksi ke sana. Jangan-jangan ada tawaran juga nih. Saat ini belum ada. Belum ada. Cuma kita pengen ya kayak mungkin di kawan-kawan kapten ko-kapten kan, karena mereka orang yang sukarelawan, yang pegiat-pegiat. Tidak hanya kapten ko-kapten, mungkin komunitas lain juga sama. Perlu banyak mungkin kayak perhatian dari stakeholder pejabat-pejabat kita, tak terkecuali dari PKP sudah banyak perhatiannya. Nah, di antara mereka ini kan pejuang-pejuang pendidikan ya Bang, banyak jadi kebanggaan daerah, bupati menerima penghargaan ini, wali kota menerima penghargaan, gubernur menerima penghargaan. Tapi mereka ini tidak pernah dipanggil sekali-kali loh ke gubernur tuh, kenalin ya perjuangan mereka yang 1 kali 24 jam gitu Bang ya, membantu guru-guru siang malam, diomongin guru, mereka sabar apa. Dari sekolah ke sekolah, dari komunitas ke komunitas. Iya, gitu termasuk abang nih yang udah banyak banget. Itu dulu ya. Tapi dari semua pencapaian yang Anda lakukan, siapa yang Anda dapatkan? Siapa yang Anda pikir paling berjasa? 1 sampai 3 mungkin ya. Iya, yang pertama itu pastinya orang tua saya ya. Itu karena saya tidak punya ayah, saya usia 5 tahun, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya tuh cuma berpesan gitu ya, saat nanti besar kau mau profesi apapun jadilah yang terbaik. Tapi ibu ini dari guru juga atau? Enggak, bukan dari guru beliau. Beliau sekolah cuma SD gitu. Jadi jangan seperti saya sampai habis-habisan nguliahin utang sampai nyekolahkan anaknya gitu ya. Yang sendirian gitu. Itu yang dulu tuh. Jadi itu pesan beliau sebelum meninggal. Nanti kalau sudah bekerja, apapun pekerjaannya usahakan tetap selalu yang terbaik gitu. Usahakan selalu berbuat yang terbaik gitu. Jangan berpikir uang dulu, tapi berpikirlah bekerja yang terbaik. Karena uang tuh pasti menyusul, kata beliau saat itu dulu. Itu kami dalam kondisi mungkin sederhana aja, keluarga saya di Tabalong tidak memandang ini kaya atau tidak. Saya berpikir ibu saya ini menginginkan saya untuk belajar bagaimana selalu berbuat yang terbaik. Tibalah saya jadi guru gitu. Itu yang pertama. Dari beliau usaha, mungkin siang malam beliau doa gitu, berusaha bayar uang kuliahnya gitu. Yang kedua mungkin ya istri juga banyak dukungan juga nih Bang. Istri di rumah, anak-anak juga. Dan yang terakhir nih saya terima kasih banyak yang ketiga nih. Karena tanpa BTKP saat itu saya mungkin tidak bisa seperti saat ini. Saya mungkin bisa dengan blog saya dengan liar gitu. Tapi saya tidak punya teknik yang dalam. Dari BTKP saya banyak belajar. Bagaimana saya membuat media pembelajaran, bagaimana saya membuat blog, bagaimana saya mengajarkan, mengimbaskan ke orang-orang dengan cara-cara yang tidak saya dapatkan selama ini. Saya tidak punya pelatihan public speaking Bang. Tapi saya belajar dengan melihat di BTKP itu pelatihan, melihat bagaimana orang ngajarin gitu. Terus bagaimana membuat media, apa teori-teorinya yang saya pelajari, yang bisa saya dapatkan. Itu yang saya terapkan balik. Saya kembangkan di diri saya, di sekolah saya, di kelas saya. Baru gempar dikenal, mungkin yang lain lihat saya ceritakan ke yang lain. Saat itu orang tua sudah meninggal atau ibu? Yang terakhir ketika Anda mencapai yang saat ini 2016 beliau tidak tahu ya, kalau sekarang mungkin jadi yang seperti ini tuh. 2016 beliau meninggal. Dan saat itu posisi saya sudah jadi guru. Ya alhamdulillah dia sudah menang. Lihat saya jadi guru tuh rasa bangga saat itu kan. Jadi guru karena nggak ada anaknya tuh yang jadi pendidikan, mungkin sampai sekolah sarjana aja nggak ada anaknya. Apalagi sampai ke luar negeri ya. Ke luar negeri beliau udah nggak ada. Belum tahu ya. Iya. Cuma beliau melihat saya berangkat ke Jakarta pun dengan dibiayain mungkin dari pemerintah apa gitu. Wah, senangnya bukan main ngelihat anaknya. Naik pesawat katanya ya. Saya nggak pernah naik pesawat. Baik, harapan Anda. Ini pertanyaan terakhir nih, harapan Anda. Harapan salah satunya adalah saya lebih memikirkan bagaimana rekan-rekan pegiat-pegiat khususnya di bidang IT ini banyak mendapat perhatian lebih gitu ya. Terutama dari saya tidak pernah meminta dia honor atau apa gitu ya. Tapi bagaimana memaksimalkan
eh, keberadaan mereka ini di tiap kabupaten kota. Tidak cuma yang jago TK, tapi guru-guru yang peduli pendidikan yang lain. Yang saya mungkin lihat di luar sana, banyak yang berbicara sederhana, tapi tindakannya luar biasa di sekolah-sekolah. Ini yang kurang terangkat, kurang terekspos gitu. Harapan saya di pemerintah daerah lebih banyak untuk kepedulian terhadap dunia pendidikan ini. Karena dari sinilah kita akan meningkatkan sumber daya manusia kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Semoga nanti Pak Gubernur atau Bu Gubernur saat ini, atau siapapun saat ini pemerintah daerah kita, bisa lebih banyak peduli terhadap pendidikan, terutama guru-guru yang berjuang dengan ikhlas untuk meningkatkan pendidikan, mutu pendidikan di Kalimantan Selatan itu. Ya, karena guru kita tidak kalah keren. Betul. Dibandingkan guru-guru yang lain begitu dia. Baik, terima kasih Pak Denny sudah berbagi cerita dengan kita, sudah membagikan inspirasi, membagikan harapan-harapannya, termasuk bagaimana peran kapten sebenarnya ya. Betul. Saat ini bersama dengan Kokapten untuk membuat pendidikan terutama yang berbasis teknologi ini di Kalimantan Selatan bisa lebih maju dan lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Kalimantan maupun juga di Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita kita ini menginspirasi kawan-kawan yang menyaksikan. Banyak sebenarnya harus kita gali lagi, tapi mungkin di lain kesempatan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih, sehat selalu, sukses. Amin. Salam untuk kawan-kawan di Tabalong, salam untuk keluarga di Tabalong juga. Sampai jumpa. Siap. Baik, sahabat setia BTKP dimanapun berada, demikian bidik pada kesempatan kali ini. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua bagaimana memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, itu sangatlah penting. Terima kasih, sampai jumpa dengan narasumber hebat berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah.